Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arendi Saputra dari kelas TRI 4C dengan NPM 247829092. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 3 yang judulnya Investigate NAT Operation. Jadi di sini tujuan kita adalah memahami bagaimana alamat IP berubah ketika paket melewati perangkat yang menggunakan NAT atau Network Address Translation, baik dalam jaringan internal maupun menuju internet luar gitu ya. Jadi di sini kita tidak akan melakukan konfigurasi apapun, hanya sekedar mengetes saja, dan computation juga tidak ada ya teman-teman. Pertama kita masuk ke part 1, investigate NAT. Kita tunggu sampai ini jauh semua. Kalau belum jauh pakai fast forward yang ini aja. Lalu kita switch to simulation mode and edit the filter to show only HTTP request. Oke, di sini kita edit filters, show-nya hanya untuk HTTP ya. Kita centang yang hanya HTTP saja. Mudah ya. Oke. Lalu kita open the web browser of any untuk any PC in the central. Kita buka pakai PC satu aja kayaknya. Buka web browser ya. Kita buka web browser, lalu kita copy the URL ini. Go. Minimize the browser window. Click capture forward in until the PDU is over. Kita klik ini. Nah, ini udah muncul teman-teman. Click on the most recent PDU in the event list. Nah, di sini terlihat teman-teman ya. Aduh. Wah. Nah, ini. Di sini kita melihat paket bergerak tadi ya. Lalu kita melihat di sini ada destination IP-nya. Lalu kita klik capture forward sampai ke R2. Paket udah sampai R2. Nah, di sini terlihat source IP-nya. IP dan destination IP-nya. Destination source IP-nya berubah menjadi NAT pool. Untuk destination IP-nya tetap tertuju pada server namanya. Nah, ini server. Central server. Nah, lanjut. Kita login to R2 from using CLI. Kita berarti matiin dulu ini. Enable passwordnya class. Lalu sauran kita filter pakai pipe include pool. Nah, sini terlihat itu temannya router menggunakan NAT pool ini. Klik capture forward sampai ke R4. R4 berarti di over R4. R4 mana R4?
sampai ke sini. Nah, udah sampai R4. Lalu kita on board di kedua router R2 dan R4. Run the following command. Kita klik dulu. Destination IP-nya berubah menjadi 122.16.03. Nah, dari R4 ya. Lalu kita ke show IP NAT transaction di R2 dan R4. Nah, di sini terlihat IP hasil NAT teman-teman ya. Jadi perintah ini kita digunakan untuk melihat gimana alamat IP private diterjemahkan menjadi alamat publik ya. Di R4 juga kita lakukan hal yang sama. Passwordnya kelas pasti. Show IP NAT translation. Nah, ini juga sama teman-teman. Lanjut kita terakhir sampai server ya. Oke. Bisnisnya. Udah sampai server. Itu donor time model. Date all. Masuk ke mode real time, lalu kita masuk ke PC yang kita buka tadi. Nah, di sini sudah masuk teman-teman ya. Did all of the web page muncul di browser? Yes. Jawabannya adalah ya, muncul di sini. Lalu kita masuk ke conduct further investigation. Sini adalah pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaannya, do the NAT transaction tables grow? Jawabannya, apakah NAT transaction bertambah atau itu? Jawabannya iya teman-teman ya. Setelah kita melakukan kayak mengirim traffic atau paket gitu, dia akan bertambah. Kalau ada koneksi baru kayak HTTP akan membuat daftar atau entry baru gitu di daftar Somnat Transaction. Seperti yang kita lakukan di sini tadi. Oke, lanjut kita yang kedua, does WRS have a NAT pool of address? Apakah WRS memiliki kumpulan alamat NAT atau NAT pool gitu? Jawabannya tidak, karena WRS menggunakan PAT atau Port Address Translation yang di sini, WRS yang di sini, ya. Yaitu banyak perangkat menggunakan satu IP public dengan port-port yang berbeda. Is this how the computers in the classroom connect to the internet? Apakah ini cara komputer di kelas terhubung ke internet? Kalau untuk jawabannya umumnya iya, seperti terjadi di kelas atau di kampus-kampus gitu ya. Komputer biasanya gunain IP private lalu diterjemahkan oleh router menjadi IP public saat mengakses internet. Why does NAT use for column of address and port? Mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Jawabannya untuk melacak komunikasi secara lengkap. Where are the network are inside global and inside local? Di mana letak jaringan inside global dan inside lokal? Ini tadi kita cek di Sawabina Translation. Inside lokal ini adalah jaringan lokal LAN atau yang IP-nya private sebelum diterjemahkan menggunakan NAT. Lalu inside global ini jaringan luar atau IP public ya. Atau IP hasil NAT-nya. On which perangkat mana yang apa saja yang layanan
NAT-nya berjalan, apakah kesamaan mereka. Kalau yang dari topologi yang kita kerjakan sekarang ini, yang berjalan adalah ada topologi sentral dan branch, yaitu pada R2 dan R4, karena dia berada di lokasi yang berbeda atau network yang berbeda gitu ya. Lalu pada WRS juga berjalan. Kesamaannya semua adalah gateway antara jaringan lokal dan internet. Sini sudah sampai part 3 sudah selesai teman-teman ya. Oke, dari praktikum ini kesimpulannya NAT itu fungsinya untuk terjemahin alamat IP private menjadi publik keluar gitu ya. Sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar seperti internet. Oke, mungkin itu saja pada penjelasan video kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.